Dosa dalam agama terbagi dua, ada besar, ada kecil. Ada pembagian dosa. Dosa besar teman-teman sekalian definisinya adalah semua pelanggaran agama yang diikuti dengan ancaman yang berat seperti laknat, murka, siksa, ya, siksa kubur kah, siksa neraka kah, kecelakaan, kebinasaan. Allah Azza wa Jalla selalu ikutkan dengan ancaman-ancaman. Yang kedua, dosa kecil. Dosa kecil adalah semua pelanggaran dalam agama yang tidak diikuti dengan ancaman, tapi hanya peringatan saja. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita kalau kita tidak melakukan dosa besar dan yang terjadi cuma dosa kecil. Seperti kasus tadi Bapak Ibu waktu jalan dari rumah ke kantor ini misalnya, atau kita semua teman-teman yang tidak di kantor ini yang kebetulan lagi keluar dari rumahnya ke pengajian kita. Berapa banyak wanita tidak pakai jilbab yang kita laluin? Bukankah itu dosa? Harusnya kita ingkar mungkar, ya. Berapa banyak pelang sampo, pelang ini, pelang itu, dan banyak dosa-dosa yang terjadi, gitu kan? Maka sudahkah kita pungkiri? Itu semua dosa. Kalau seseorang tidak memungkirinya, mungkin kena lalai, kena lupa, masuk dalam dosa kecil, dan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menjadi dosa besar adalah kalau seseorang jelas-jelas, ya, melihat orang yang dia tahu dia bisa berhentikan tapi dia tidak mau. Misal kemungkaran tersebut bukan orang cuma sepintas lewat saja, atau dia punya power di situ, dia pimpinan, dia bisa luruskan, dia bisa perbaiki, orang tua kepada anak, suami pada istri, dia bisa luruskan, kemudian dia tidak mau, baru jadi dosa besar. Ini kena ancaman-ancaman yang berat. Allah menjanjikan kita kalau kita jauhi dosa besar, dosa kecilnya akan dibersihkan. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar yang dilarang kalian lakukan, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan atau dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Berarti jelas ada dosa besar, ada dosa kecil. Juga dalam firman yang lain satu ayat dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yakfirun. Dan orang-orang yang selalu menjauhi dosa-dosa besar dari perbuatan-perbuatan keji, dan mereka kalau marah mereka selalu memaafkan. Saksi bahasan adalah bagaimana ada dua macam dosa, besar dan kecil. Dosa besar saudaraku membutuhkan taubat nasuha, harus, tidak bisa tidak. Dan ada bahasan tentunya sendiri di YouTube sudah diangkat sekitar ada 106 dosa besar, dari zina, syirik, durhaka dengan orang tua, mencuri, berjudi, dusta. Ini semua dosa-dosa besar. Ini butuh taubat nasuha, butuh taubat nasuha. Nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kalau dosa-dosa kecil dimaafkan oleh Allah dengan cukup beristighfar, atau semua ibadah amal soleh akan menghilangkan dosa-dosa kecil itu. Saya akan sebutkan dulu teman-teman sekalian, apa sih efeknya kalau antum berbuat dosa. Kalau anda berbuat dosa ini apa efeknya? Yang paling mendasar adalah, yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, hidup akan sempit, dada akan sempit. Tidak ada orang berbuat dosa kemudian hidupnya bahagia. Pasti diikuti dengan ketakutan-ketakutan, dengan kesempitan dada. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebuah ayat yang mulia, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya berbuat dosa di sini, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, dadanya sempit, hidupnya sumpek. Orang kalau berbuat zina malam dia bangun pagi pasti sumpek, gitu kan? Pasti sumpek. Orang kalau mencuri pasti dia sumpek. Walaupun dia beli dari uang yang dia curi itu sesuatu benda, pasti nggak enak. Beli mobil, beli motor, tabrakan, ada masalah, pasti sempit hidupnya. Allah ancamkan itu. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu efek buruk yang pertama dari dosa. Efek buruk yang kedua teman-teman, dia akan sesat dan jauh dari petunjuk, nggak tahu harus buat apa. Allah sebutkan, Allah yang maha kaya berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Tentu saja ini poin-poin saya susun karena ada ayat Al-Quran. Jadi makanya teman-teman akan banyak mendengarkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, karena memang kita butuh panduan itu. Ini bukan karang-karangan, tapi sesuatu yang akan menjadi panduan hidup kita.
Semua orang berbuat dosa teman-teman sekalian, kata ulama, dipastikan setelahnya dia akan sesat. Sesat itu tidak tahu harus buat apa. Dia bingung gitu. Dan syaitan kata ulama masuk di titik itu. Misal, sekali orang berzina nih akan dibisikkan sama dia. Kau kayaknya sudah buat dosa tuh. Allah kau tidak suci lagi. Kau tuh sudah terlanjur buat dosa. Buat ajalah, lagilah, tanggunglah dan seterusnya. Syaitan akan masuk dan ini yang dimaksud dengan sesat. Dia akan jauh dari jalan Allah SWT. Sekali buka pintu dosa, ini berbahaya. Makanya kata kunci nanti kita akan tutup di poin ketiganya tentang masalah taubat. Harus segera, buat dosa taubat segera. Beristighfar, bersedekah. Ibnu Umar mengatakan dari Allah, saya kalau sempat telat atau saya sempat berbuat dosa satu kali saja, maka saya tahu dengan saya tidak bisa sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Misal. Lalu beliau mengatakan dan saya menggantinya dengan bersedekah setiap hari. Jadi beliau segera mengganti dengan amal saleh. Orang yang tidak faham ini maka dia akan sesat, dia tidak tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang sudah mengaku beriman, perempuan yang mengaku beriman, mereka apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah ketetapan, ini halal nikmatin, ini haram tinggalkan, mereka masih punya pilihan yang lain. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya tetap buat dosa, sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Kata ulama tafsir bingung, nggak tahu harus buat apa. Dan minimal ada sebagian ulama yang meneliti, ya dari hidup-hidup mereka mengatakan kami tahu kesesatan itu kami rasakan setelah berbuat dosa minimal 3 dan sampai 1 bulan pertama. Sedikit buat dosa sudah cukup membuat kami menderita, sesat, sumpek, nggak tahu harus buat apa. 3 hari minimal sampai 1 bulan. Saking beratnya, padahal buat dosa sedikit gitu. Yang ketiga teman-teman, dia akan didampingi oleh syaitan dan Allah jadikan syaitan selalu mendampingi dia. Sedikit dia buka pintu, jadi seperti depan rumah kita ada penjahat nih. Kita begitu buka pintu sedikit, penjahatnya masuk ke rumah. Dan penjahat itu, walaupun kita mau anggap dia tamu, tetap penjahat. Dia bisa setiap saat membunuh kita, mengambil barang, memerkosa pasangan kita dan seterusnya. Kata Allah SWT, siapa yang membuka pintu syaitan, pintu sedikit maksiat, maka Allah buat ada syaitan di sekitarnya yang akan menyusahkan dia. Sehingga memang dia harus segera taubat. Taubat nanti akan menghilangkan syaitan itu, pergi dari kita. Allah berfirman dalam surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran, maksudnya dosa, melanggar perbuatan dosa-dosa, Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya, maka syaitan itu akan menjadi temannya. Makna lainnya kata ulama adalah kalau orang paksakan diri dalam ibadah, terus saja dia ibadah, syaitan bisikin ditolak sama dia, syaitan ketuk pintu rumahnya dia nggak mau buka, gitu kan? Syaitan ketuk kaca mobilnya dia tidak mau buka, gitu kan? Selalu saja dia tutup dirinya, maka dia akan selamat dari syaitan, akan aman, selalu istiqomah dalam agama. Yang keempat teman-teman sekalian, efek buruk dosa, dia terancam masuk neraka, meninggal pada saat itu masuk neraka, dibersihin dulu dosanya kalaupun dia beriman. Allah sebutkan, Allah yang maha keras siksanya, menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, ini enggak boleh, jangan. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka, sedangkan ia akan kekal di dalamnya kalau dia ikuti dengan dosa kufur. Ditambah lagi selain pelanggaran ada dosa kufur, dan baginya siksa yang menghinakan. Dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23 juga Allah mengatakan, illa balaghan minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan, kata Nabi SAW, untuk kita semua, dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap melanggar dosa-dosa yang sudah diingatkan, sesungguhnya baginya neraka jahanam, mereka akan kekal di dalamnya. Itulah efek buruk dosa.
Sekarang teman-teman sekalian, setelah kita pelajari dalam pembukaan tadi ternyata Adam alaihissalam berbuat dosa, berarti kita semua akan bisa berbuat dosa, ya. Tapi Adam alaihissalam segera bertaubat dan tidak mengulanginya. Ini juga harus kita lakukan kontinunya. Kemudian sudah kita jelaskan dosa ada dua macam, besar dan kecil. Dosa besar harus taubat nasuha, dan dosa kecil bisa diampuni dengan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi ada tadi saya sebutkan efek-efek buruknya dosa. Hidup yang sempit lah, kesesatan lah, neraka lah, diikatlah dengan syaitan, banyak hal yang buruk. Maka pertanyaannya, untuk apa kita melakukan dosa? Kalau kita sudah tahu ada efek-efeknya. Bagi teman-teman dan kita semua pasti, saya pun manusia biasa, saya juga berbuat dosa, gitu kan? Saya mungkin punya kesalahan, Allahu alam kita tidak tahu, tapi kita berusaha maksimal untuk memperbaiki.